Membersihkan hati yang pernah kami sampaikan, pastikan Anda adalah orang yang sudah bisa menghapus atau paling tidak mengurangi sampai terhapus, menghapus benci dan dengki kepada sesama. Dengan biasakan apa? Mendoakan dengan doa kebaikan. Pastikan lisan Anda tidak pernah doakan doa jelek. Pastikan lisan Anda tidak doakan doa jelek kepada siapapun, siapapun. Tapi ganti dengan doa kebaikan. Dan ingat, kalau kita mendoakan kebaikan kepada seseorang, Allah akan beri kebaikan untuk kita terlebih dahulu sebelum orang itu. Yang kedua, hati kita semakin bersih. Itu balsemnya, obatnya itu. Jadi sudah, jangan mencaci, jangan mengolok, jangan doakan doa kejelekan. Itu harus kita hadirkan. Maka nanti ada kerjaan PR, dan sudah dilaksanakan atau belum? PR, cari mana orang kurang ajar sama kita, cacat namanya, catat namanya, dijejer dengan anak yang sangat kita cintai, kita beri doa-doa kebaikan. Harus kita bisa semacam itu. Waliullah, kekasih Allah itu sudah kami ingatkan waktu itu. Waliullah itu bukan yang berjubah begini, bukan. Ini hanya karena kami menyampaikan pesan, saya harus pakai baju begini. Kalau saya nyangkul, saya harus pakai baju beda lagi. Ini hanya menyesuaikan saja. Tapi waliullah adalah, bisa saja dia adalah seorang ustadz, seorang pejabat, seorang tentara, seorang polisi, bisa saja itu semuanya. Akan tapi dia adalah orang yang bersih hati, tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Itu wali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hatinya selamat, gak ada dendam, gak ada benci, husnudzan pada orang itu, kekasih Allah. Kami teringat guru mulia mengatakan bahasanya wali itu tidak harus pakai jubah, bisa saja dia adalah orang yang pakai kacamata tebal, kerjaannya di laboratorium, dia setiap hari mengadakan riset, yang di otaknya dan hatinya adalah bagaimana kemaslahatan untuk umat. Nggak ada dendam kepada siapapun. Ayo kita menjadi kekasih Allah. Kalau bicara tentang wali, jangan bicara yang aneh-aneh. Jangan bicara nanti saya ingin jadi wali yang terbang di awang-awang, kerepotan beli tiket 500.000 terbang Surabaya Jakarta. Bisa pengen jalan di atas air, naik perahu, naik kapal, selesai. Kita pengen menjadi waliullah yang hati bersih, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci. Itu yang harus kita hadirkan. Memandang orang dengan pandangan hormat. Kita tidak tahu, bisa jadi yang di samping kita anggap dia biasa saja, tatonya surganya lebih tinggi dari kita. Tapi kalau dari awal pengajian ini tidak diambil, sombong, menganggap dia paling hebat, kayak di surga tertinggi, di akhirat nyungsep di neraka jahanam. Naudzubillah. Nah ini bersih hati. Sudah kita selesaikan urusan bersih hati, makanya harus kita ulang lagi. Kalau kita ternyata belum membuat perubahan, jangan-jangan kita ini batu. Kata kita hati, orang beriman, ayo buat perubahan. Berusaha dong, berusaha. Kemudian kita juga bahas masalah ibunda dan ayahanda, sudah kita bahas. Bagaimana urusan kita dengan ibunda dan ayahanda? Singkat kami sampaikan tentang ibunda dan ayahanda. Tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia siapapun yang menjalani hidup dengan kurang ajar atau durhaka kepada orang tua. Dan berbakti pada orang tua adalah keharusan, dan berbakti tidak harus di saat kita mencintai. Biarpun kita ada seorang anak tidak mencintai ibunya dan ayahnya, tetap wajib berbakti. Cuman buktinya orang yang tidak cinta berat. Kan kadang ada, kami ingatkan, bapaknya jahat, ibunya jahat, tapi pun demikian nggak boleh membalas kejahatan karena dia adalah ibu dan bapak. Tetap kita berbuat baik kepadanya. Beberapa hari yang lalu saudara, masih ingat saudara yang masih berebut waris, segera beres, damai. Jangan sampai mati masih berebut waris, neraka jahanam tempatnya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan, hati-hati. Sengaja kami ulas kembali ini biar ingat. Saudara kadang Masya Allah berebut waris, yang gede adalah syaitannya. Biarpun kadang yang ditinggal adalah sedikit, tapi berantem dengan saudara, seolah-olah memang dia sudah niat pengen masuk neraka jahanam terdalam. Berebut waris dengan saudara, itulah penjahat besar. Saudaranya saja dimakan, saudaranya saja diinjek. Hati-hati, jangan boleh menikah dengan putri Anda orang itu. Jangan mau besanan dengan dia, jangan mau nikah dengan dia. Hati-hati, dia adalah penjahat. Biarpun bentuknya manusia, bahkan mungkin pakai kopiah putih yang pulang pergi naik haji. Hati, urusan dengan saudara. Saudara ada saudara seayah seibu. Ada saudara seayah. Kadang-kadang beda ayah, kadang-kadang bermusuhan, kami ingatkan. Kadang-kadang beda ibu bermusuhan. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu.
Tadi malam kita untuk menjadi orang cerdas, hidup kita akan terbatas. Tapi hendaknya apa yang kita lakukan bisa menjadi amal yang tidak terbatas. Ayo kita berbuat untuk program kemuliaan. Semalam kita sampaikan, ayo kita punya program kemuliaan. Ada pesantren, ada media dakwah dan sebagainya. Yuk kita ikut program kemuliaan. Semuanya ikut program kemuliaan. Kami seru dimanapun berada, dimanapun Anda berada. Anda harus ikut program kemuliaan yang kita menanam sekali akan tapi terus pahalanya mengalir. Siapapun Anda. Dan kami sampaikan semalam bahwasanya setiap dari kita diberi oleh Allah surga, pintu surga. Pintu surga yang berbeda-beda. Jangan pengen memasuki pintu surga orang lain terlalu jauh, pintunya di sana. Pintu surga masing-masing masuki, hei hamba Allah. Jika Allah memberikan kepadamu ilmu, maka dengan ilmumu masuki surgamu, amalkan ilmumu dan sebarkan ilmumu, kasih contoh yang baik. Itu surgamu wahai para ahli ilmu. Yang punya kekayaan, pintu surgamu dengan kekayaan. Jangan sampai engkau meninggalkan dunia ini tidak ada yang Anda tepuhi di alam barzah karena hanya sekedar Anda tumpuk jadi gedung megah atau mobil mewah tapi tidak bisa Anda bawa. Anda rugi. Alangkah bodohnya orang semacam itu, kerja capek bertahun-tahun tapi ternyata mati tidak membawa apa-apa. Maka terjemahan kematian yang paling hebat adalah terjemahan bahasa Indonesia, yaitu meninggalkan dunia. Ajib, terjemahan itu saya amati, terjemahan paling asyik itu adalah di Indonesia ini, namanya mati meninggalkan dunia. Tapi sudah terjemahnya benar, tapi kenapa kadang kita tidak sadar-sadar kita akan meninggalkan dunia. Bawa itu dunia, hei orang kaya, bawa itu. Yang punya jabatan Anda sesaat, akan tapi jadikan jabatan Anda yang sesaat di dunia ini abadi nanti di akhirat. Saya akan membuat satu hal yang menjadikan jabatan saya, biarpun saya turun di dunia tapi saya tidak turun di akhirat. Membuat sesuatu yang bermanfaat, yang ceritanya panjang, tidak berakhir. Program-program kemuliaan untuk umat, ayo kita buat. Program menghentikan ketidakbaikan, ayo kita buat. Ketahuilah ini akan terus pahala yang mengalir yang tidak ada hentinya. Apalagi semua dari kita, ayo berpikir. Banyak orang kaya raya, banyak meninggal begitu saja, hanya hartanya dijadikan bahan rebutan oleh anak-anaknya. Dia tidak punya peninggalan kebaikan apapun. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, kita menemukan orang unik. Kita menemukan orang hartanya tidak seberapa banyak, tapi kenapa diberikan untuk perjuangan banyak sekali? Katanya apa? Anak-anak saya mendukung. Anak saya tidak ingin berebut harta saya. Anak saya hanya menghendaki saya adalah selamat di surga Allah. Kita menemukan orang semacam itu. Jadilah Anda seperti dia. Saya akan berjuang di jalan Allah dengan harta saya. Yang mau jabatan dengan jabatan. Yang tidak punya, jangan sampai sudah tidak punya di dunia, di akhirat juga melarat. Biarpun tidak punya, jangan sampai kita berani mengambil yang haram. Dengan kesabaran pintu surga kita. Yang kaya dengan hartanya dia berderma adalah surganya. Yang tidak mampu adalah dengan kesabaran. Pintu surga masing-masing. Ayo kita mengambil bagian, mengambil pintu surga kita ini. Siapapun Anda dikasih Allah pintu surga. Allah Maha Adil. Tinggal orang itu sadar atau tidak. Sadar atau tidak. Kalau sebetulnya Allah memberikan kepada kita jabatan, kekayaan, kekuatan, ilmu, sebetulnya itu ada pesannya. Hei hambaku, aku kirim ini untuk kau meluncur kepadaku. Tapi kalau tidak paham akan digunakan yang lainnya, sehingga banyak orang dengan kekayaannya menjadi banyak maksiat, dengan jabatannya banyak maksiat, dengan ilmunya ternyata membohongi orang. Dan itu bukan Anda semuanya, itu hanya kisah. Anda insya Allah ahli surga semuanya. Malam ini yuk kita mengadakan suatu perjanjian yang baru lagi dengan Allah. Ya Allah, dengan apapun yang kau berikan kepada kami, di malam ini kami berjanji akan aku gunakan untukmu ya Allah.
Dan menggunakan untuk Allah bukan berarti membuang, justru harus melestarikan. Maka kami sampaikan, jika Anda orang kaya dan Anda bahkan untuk kaya, jadilah orang paling kaya, tapi ingat, paling dermawan, paling baik. Jika ada yang punya jabatan, selagi bisa naik karir, kejar karirmu, tapi jadilah orang berkarir yang paling dekat kepada Allah. Nggak ada masalah. Ahli sujud, semalam juga kita bahas bagaimana anak kita, oh ya, anak kita bahas juga semalam. Anda boleh menjadi seorang anak, seorang dokter yang ahli sujud, yang wajahnya selalu basah dengan air mata. Mungkin anak Anda seorang jenderal yang wajahnya selalu basah dengan air wudu, bukan air mata. Seorang dokter yang wajahnya selalu basah dengan air wudu. Seorang jenderal yang wajahnya selalu basah dengan air wudu. Di lesannya ada Al-Quran yang dibaca. Masya Allah. Jabatan-jabatan kan ada, jabatan macam-macam, tapi ingat, yang menjadikan mulia adalah di saat kita menggunakan jabatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malam ini kami akan sedikit ada sisa waktu untuk mengasah ketulusan kita dengan Allah. Babnya ikhlas, singkat saja. Orang tulus, orang ikhlas. Kita berbuat karena Allah. Kalau kita berbuat karena manusia, capek. Orang tulus berbuat karena Allah. Dan yang namanya ada penghapus ikhlas, riya. Jadi kalau berbuat baik itu adalah bukan karena Allah. Itu berlaku pada ustadz juga bisa. Ustadz semangat berjuang, ternyata dia ngejar banyak-banyakan jamaah. Ustadznya semangat berdakwah, sepertinya begitu, tapi dia tertipu. Rupanya dengan banyak berdakwah ini hanya untuk memperbanyak jamaah, di balik jamaah yang banyak cari duit. Naudzubillah. Ustadz busuk juga karena tidak tulus, bukan karena Allah. Dimulai dari ustadz. Bahkan pedagang pun juga sedemikian. Ada orang banyak berderma, sedekah, cuman ternyata di balik itu semuanya agar digelari sebagai seorang yang paling dermawan. Ujung-ujungnya apa? Kalau saya dikedari orang dermawan, bisnis saya juga mudah, koneksi saya banyak. Apakah setiap orang yang berikan hadiah lebaran kepada pelanggan itu adalah karena Allah? Iya, banyak yang karena Allah. Tapi banyak yang di saat dia memberikan hadiah kepada pelanggan tokonya itu adalah apa? Harapannya nanti setelah lebaran belanja lagi kepadanya. Tapi kita ingin berbuat karena Allah, tulus. Nah, ini ketulusan ini adalah insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan di esok hari, karena ini perlu pengasahan yang agak serius. Sebab yang namanya riya, penghapus amal baik ini adalah halus sampai dikatakan riya berbuat bukan karena Allah. Riya itu adalah dikatakan akhfa min dabi min namlatis sauda ala sukhartis samma fil lailati dhalma. Yang namanya riya berbuat bukan karena Allah, penyakit penghapus amal itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam, tingkat 7 kegelapan. Sehingga namanya riya itu nggak sadar, dan itu mengantarkan orang sombong untuk mengantar ke segala macam penyakit. Berbuat bukan karena Allah, sehingga seorang bapak di saat meriak mendidik anaknya pun kadang-kadang yang diharap rendah banget. Apa itu? Biar nanti ngerawat waktu masa tua saya. Stop. Bukan itu. Didik anakmu karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau semua melatih begini tuh, berjuang itu enteng. Saya berbuat baik untuk anakku karena Allah. Saya bekerja karena Allah. Kita menghubungkan dengan Allah, karena Allah menjadikan kekuatan ini. Tadi kami duduk dengan dengan Pak Sekda aja, ini ada Pak Sekda aja, Pak Wali, semuanya, Pak Kapolres, kita duduk. Kalau seandainya ada polisi duduk berdiri begini, kerja, berdiri menjaga di pos. Kalau polisi biasa saja kan hanya bengong saja ngelihat mobil lewat.
tentara yang jaga di pos hanya mungkin lihat, oh rame banget nih, wah ini harus mudik banget, rame banget. Nah ini karena ini kelas polisi biasa, pangkatnya ya biasa, tapi polisi yang pangkatnya tinggi adalah subhanallah, setiap mobil lewat tuh sholawat sekali, Sallallahu Muhammad. Setiap satu mobil sholat, sebanyak mobil yang mudik pakai sholawatan. Jadi dia bekerja itu karena ini mengharap Allah, bukan karena ini jalankan tugas saja. Ya tugas kewajiban dong, karena tugas yang dilakukan demi gaji agar halal bersih. Tapi lebih dari itu, saya memanfaatkan keberadaan saya ini untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau seandainya polisi, tentara, semua yang kerja, ini kerja untuk umat itu yang di pinggir jalan. Sekarang banyak kita nemukan anak muda sukarela ngatur jalan Allah. Seandainya di hatinya dibekali kenal Allah, itu akan menjadi pahala besar di akhirat, bukan sekedar sanjungan di masyarakat. Oh ini kelompok anak muda yang sangat baik, gelar di dunia itu kita ingin gelar di akhirat. Lihat, ayo di saat kita berbuat langsung kita hubungkan dengan Allah, itu menjadikan kerja kita tuh ringan dengan Allah, dengan Allah. Dan kalau sudah dengan Allah, masya Allah, aman kita. Dan kami menghimbau kepada siapapun, alhamdulillah ini ada beliau-beliau ini. Tadi sampaikan kita ngobrol, sudah ngobrol sambil ngopi tadi, masya Allah, ngopi sambil bicara yang baik, ngopi yang bermanfaat kayak tadi Pak. Nanti Pak Sekda wali yang ngobrol, kita akan ngopi tadi. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana kita semakin kenal kepada Allah. Jadi pengajian itu tidak harus resmi begini pakai kopi apa begitu, tidak. Setiap perkumpulan kita janji semuanya kita gunakan bicarakan yang baik. Nah itu pengajian serius itu. Kelihatannya emang ngopi sesaat, tapi yang kita bincangkan adalah kebaikan, kemuliaan. Kami sampaikan kepada beliau bahwasanya surga pejabat, surganya orang kaya itu ada luas, pejabat, Pak Polisi, Pak Dandim dan sebagainya. Kalau Ustadz, tadi saya sampaikan, karena semoga yang lain dengar, karena yang mendengar di sana juga ada Dandim yang lain lagi juga ada, Polres yang lain juga ada dengar di sana. Kalau ada Ustadz ceramah habis-habisan untuk menghentikan kebongkaran di kota itu sampai tenggorokan putus nggak berhenti-berhenti. Cuman kalau Pak Dandim naik mobil sama Pak Kapolres jemput Pak Wali Kota, Pak Sekda ngikut, mobilnya parkir di depan tempat kebongkaran tadi, bubar. Siapa itu? Wah ini bubar. Begitu gampangnya menyelesaikan. Nah itulah tugas kita, mudah. Mobilnya pinjam mobil di sub orang nggak boleh, selesai kompaknya ini loh, untuk menghentikan. Nggak usah pakai teriak-teriak, nggak usah pakai pentung, nggak usah pakai apa senjata, nggak usah, cukup dah assalamualaikum, masya Allah sudah berapa lama di sini, kapan berhentinya, wahai saudaraku, ditepuk dada pundaknya begini aja sudah bubar, selesai, runtuh kebongkarannya, biarpun dia yang paling bandel di tempat itu. Assalamualaikum, masya Allah, alangkah indahnya. Lah harus begitu, dakwah itu indah, nggak usah pakai, nggak usah, cukup masya Allah. Lah inilah dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu kuncinya, tulus tadi, kenal Allah, langkah-langkah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi yuk kita menjadi apapun, menjadi orang yang selalu dengan Allah, dan itu ikhlas. Ikhlas itu tulus begitu, sambung dengan Allah. Jadi kalau berbuat itu bukan karena Allah, capek. Contoh yaitu saja, kita itu dengan kalau kita bertetangga, lihat dalam Islam, bertetangga itu adalah urusan dengan Allah, sampai dihubungkan dengan keimanan, itu kan ikhlas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya, urusan tetangga ada hubungannya dengan iman, memang harus begitu. Sebab kalau kita jaga rumah tetangga hanya karena agar rumah kita dijaga sama dia, di saat dia lupa kita akan marah dengan dia. Di saat rumah kita dijebol sama orang lalu mereka tahu kemudian diam, kita akan marah. Tapi kalau kita menjaga rumah tetangga, membersihkan jalan tetangga, memperhatikan rumah tangga karena Allah, kita sudah senang karena kita saat itu merindukan Allah. Itulah ikhlas. Bicara ikhlas itu pokoknya dikit-dikit dihubungkan dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Ada penghancur namanya riya, pamrih, berbuat yang itu tadi, berbuat hanya karena saya pengen diperlakukan baik saja, saya baik dengan dia biar dia baik sama saya, bukan itu. Pak Kapolres ketemu saya baru pertama kali, Pak Dandim juga begitu,
tapi seperti bertemu lama. Karena kita tidak ada kebencian. Kemudian setelah itu apa? Kami yakin husnudzon bahasanya, Pak, apa yang kami sampaikan akan terkesan di hatinya. Karena apa? Yuk, bukan karena baiknya kami, bukan. Karena yang tadi yang kumpul itu adalah orang yang hatinya baik, insya Allah. Ingin bertemu, sudah janjian, memang kita ingin ngobrol, janjian untuk ngobrol kebaikan. Kalau memang bukan dipilih untuk menjadi orang baik, Pak Kapolres nggak bisa datang. Yakin nggak bisa datang. Alasannya macam-macam. Alasan yang jalan sana harus perhatikan, kan begitu. Allah bikin alasan, tapi kenyataan bisa datang, dipaksa mau datang karena memang semua yang baik. Coba, nah itu yang harus kita syukuri. Kebaikan-kebaikan semacam ini kita syukuri dan ayo kita teruskan. Pokoknya saya ingin di jalan kebenaran untuk membela umat, menjaga negeri ini dari orang yang ingin merusak negeri ini. Lah tulus itu begitu, itu tulus itu. Jadi tidak ada janji Buya tidak ngasih hadiah juga kok. Tidak ada kabar Buya yang ngasih hadiah, biasanya minyak wangi. Tidak, saya tidak ngasih hadiah pun datang juga. Tidak ada. Saya tidak ngasih hadiah, datang. Kita datang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Harus begitu semuanya. Semuanya. Dan saya tidak tahu apakah hari ini bertemu lagi, nggak penting. Yang penting hatinya bertemu dalam perjuangan, nanti di surga ketemu lagi kok, gitu loh. Kalau kita tulus. Kalau saya enggak ketemu Pak Kapolres masuk duluan, saya ketinggalan. Jangan dong, jangan ada ketinggalan. Pak Dandim semuanya Pak. Kita ingin betul. Makanya ayo kita kuatkan lagi semuanya yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini. Semalam sebetulnya topiknya adalah yang kami sampaikan. Semua harus mengambil andil bagian daripada dakwahnya Rasulullah. Dakwah yang indah, dakwah yang menjadikan orang indah dalam keluarganya, indah di masyarakat. Semalam kami sampaikan, semuanya harus ikut andil. Ingat, berjuang di jalan Allah ada 5 dengan 5. Yang pertama berjuang dengan ilmunya. Hei yang punya ilmu apapun, Anda punya ilmu apapun, kita akan wadahi itu. Anda punya ilmu apa? Ilmu apapun, ilmu komputer, ilmu ini, kita punya wadahnya. Dakwah dengan hartanya, yang punya kekayaan kita serukan, kita buat pondok di mana-mana, dan bukan kami yang ngurusi, kami menggerakkan saja. Alhamdulillah banyak hamba Allah, kita pondok ada di stasiun radio di mana-mana. Kita menyeru hamba-hamba terkasih Allah, jadilah Anda seperti mereka. Hei orang enggak, berdakwah dengan kekayaannya. Pertama dengan ilmunya, ilmu apapun, dengan kekayaannya. Kalau Anda bakat jadi orang paling kaya, nggak apa-apa, tapi untuk Allah pada akhirnya. Yang ketiga adalah berdakwah dengan tenaganya. Mungkin dia tidak punya duit, tidak punya ilmu, akan tapi dia punya tenaga. Yang keempat adalah dengan ide-ide cemerlangnya untuk perjuangan, untuk kemaslahatan dakwah. Bagaimana memikirkan masjid ini agar semakin maju? Ide, duit nggak punya dia. Ilmu agama, ilmu ini nggak, pokoknya semuanya ide, pokoknya ide saja. Bagaimana maju? Disampaikan kepada yang lainnya. Bagian daripada dakwah. Yang kelima, ini yang terpenting untuk semuanya, sehingga tidak akan boleh beralasan, tidak boleh beralasan. Yang kelima ini semuanya bisa. Apa itu? Berjuang dengan panjatan doa, doa kebaikan untuk umat. Anda jangan hanya marahnya saja kepada siapapun. Kita sering mendahulukan marah. Mungkin kita pernah mendengar ada orang berbuat zalim. Akan tapi sudahkah kita mendahulukan sebelum marah memanjatkan doa untuknya? Doa kepada pejabat kita, doa kebaikan. Sebelum kita mengkritik kebijakannya, kalau memang ada kebijakan yang tidak benar misalnya, kita sering dengan hawa nafsu, seolah-olah kita punya surga. Kita perlu mendahulukan panjatan doa, tanda ketulusan kita di saat ingin mengingatkan kepada Allah. Kita mendahulukan doa panjatan, ya Allah, aku melihat pejabat itu begini, ya Allah, berikan hidayah petunjuk kepadanya, ya Allah. Baru esok kita datang baik-baik mengingatkan dia, bukan dengan caci maki dan Allahan, bukan begitu manhajnya. Kita melihat ada orang kaya, tak taunya dia zalim, sebelum kita mengingatkan, kita doa dulu, anjatan doa. Termasuk perjuangan begini. Jika Anda tidak bisa berjuang dengan harta Anda karena Anda tidak punya, ilmu tidak punya, tenaga pun nggak bisa karena jauh dan sebagainya, ide-ide pun tidak punya, tapi jangan lupa Anda dengan panjatan doa. Pastikan Anda bisa untuk yang terakhir ini. Dan diantaranya doa yang kami mohon kepada siapapun, sederhana. Kita kan punya grup perjuangan, tapi kami juga mengingatkan, ingat semuanya, siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru, kiai, dimanapun berada, tolong jangan diputus gara-gara ingin bergabung dengan kami. Jangan. Berarti Anda dengan hawa nafsu. Guru-guru Anda, hormati dan muliakan dia.
Kalau ingin bergabung sifatnya bonus. Bergabung dengan kami sifatnya bonus tambahan. Yang belum bergabung, ayo oke, besar-besaran jangan ragu. Kita program kemuliaan. Dan di antara doa yang kami minta adalah begini saja sederhana. Ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu untuk berjuang bersama kami ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Ingat, kirimkan. Insya Allah yang datang ahli surga semuanya nanti. Wong kita doanya orang banyak begini. Ya Allah, kirimkan kepada kami hambamu yang tulus ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Tapi jangan lupa, dan jadikan kami bersama mereka. Yang pertama, saya tambah malam ini kami minta doakan. Semua doakan, tolong doakan. Ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami. Engkau maha tahu ya Allah. Semua yang telah berjuang bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarganya. Diri dan keluarganya. Ini yang perlu kami hadirkan insyaallah pada kesempatan ini. Terlalu banyak permasalahan yang ingin kami sampaikan, cuman waktunya terbatas. Kita ingin Ramadan setiap bulan, bukan hanya setahun sekali. Kita ingin Ramadan. Insyaallah pada siapapun yang sudah bergabung malam ini, terus bergabung dan bergabung. Biarpun nanti setelah kita Lailatul Qadaran, kita khusnudzon, kita namai Lailatul Qadaran. Harapannya biar dapat Lailatul Qadar, bukan memastikan kita dapat Lailatul Qadar, tapi kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga dengan acara ini telah terikat hati kita. Kita menjadi hamba yang saling mencintai, tidak akan terpisahkan sampai kapanpun. Tidak akan terpisahkan sampai kapanpun. Ada satu pungkasan cerita nanti di akhirat. Di akhirat itu orang di surga, semoga Anda ahli surga. Ada kesenangan yang Anda cari apa? Kesenangan untuk bernostalgia dengan teman. Jadi orang di surga nanti mencari kawannya. Setelah ketemu kawannya itu cerita tentang kebaikan-kebaikan dilakukan di dunia. Ada satu orang tidak menemukan temannya. Di surga tidak temu, dicari nggak ketemu. Biarpun saudaranya berbeda tingkat masih bisa bertemu. Diizinkan untuk saling menziarahi itu. Nggak ketemu sahabatnya itu. Lalu bertanya kepada malaikat penjaga surga, di mana sahabatku ini? Dijawab, orang itu di sini di akhirat itu. Kalau tidak di surga berarti di neraka. Kaget dia. Jangan-jangan sahabatku di neraka. Tanya kepada penjaga neraka. Akhirnya betul ditanyakan kepada penjaga neraka, apakah ada di neraka seorang yang bernama Fulan bin Fulan? Dijawab oleh malaikat, betul. Di neraka ada orang yang mau Fulan bin Fulan. Kaget dia, sahabatnya. Kemudian dia berkata mohon kepada Allah, spontan dia karena kecintaannya waktu di dunia. Ya Allah, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, aku dulu pernah bertemu dengan dia. Disebut namanya. Orang itu bertemu di dunia sesaat. Bukan ngaji setiap hari. Sesaat hanya karenamu ya Allah, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan tahta. Ya Allah, aku pernah bertemu dengannya sesaat karenamu ya Allah. Maka kami mohon berkat pertemuan sesaat itu ya Allah, angkat dia dari neraka ya Allah. Spontan dijawab oleh Allah dan diangkat orang itu dari neraka. Heboh penghuni neraka. Kenapa? Setiap ada orang diangkat ke surga, penghuni neraka tuh heboh. Kenapa kok dia naik ke surga? Kok ninggalin kita ya? Kenapa kok masuk? Nah, dijawab, kenapa? Apakah dia punya anak yang mati syahid? Apakah dia punya anak penghafal Quran? Apa? Oh tidak. Lalu apa? Dia pernah punya persahabatan singkat, tapi karena Allah, bukan karena tahta, bukan karena harta. Semoga ini pertemuan ini adalah karena Allah. Kalau seandainya ada yang kepleset nanti akan ditolong oleh yang lainnya. Tapi jangan ada kepleset. Kan ada pintu maaf, ngapain nunggu kepleset? Yuk kita minta ampun kepada Allah yang serius, sehingga nggak usah pakai kepleset-keplesetan. Kalau pengen pangkat tinggi, yuk beramal baik. Selagi, ayo kami seru. Ingin berjuang? Kita siap. Kalau ada gedung-gedung megah di mana, kita siap istri siswanya, istri siswanya. Gedung-gedung megah, kita isi santri-santri, sekolah-sekolah, media-media, dan seterusnya. Apa? Anda punya ide apa untuk perjuangan? Kami tampung. Punya ide apa? Ayo berjuang. Selagi masih di dunia ini, saat untuk berbekal. Siapapun Anda jangan kelewatan dengan program kemuliaan ini, agar kita mulia nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa kami sampaikan.